PDI Perjuangan sampai saat ini belum menentukan kadar yang akan direkom dalam Pilwali yang berlangsung pada 9 Desember mendatang. Sebaliknya, PKS justru sudah menjatuhkan pilihan dalam koalisi besar mengusung mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Purnawirawan Mahfud Arifin. Pengamat politik Surabaya Lasiono mengaku, berdasarkan penelitian dengan metode kuantitatif yang dilakukan mulai tanggal 2 hingga 15 Juli lalu, hasilnya PDI Perjuangan menempati urutan pertama partai yang banyak dipilih masyarakat dengan 28,5%, disusul PKB 10,1%, Gerindra 9,5%, Golkar 8,8%, PKS 8,7%, Demokrat 7,4%. Dalam penelitian dengan jumlah sampel 500 responden dan margin error 4,8% ini, konstituen PKS sangat militan terhadap calon yang diusung PKS dengan persentase 76,5%. Disusul PDIP 68,4%, PAN 53,4%, Golkar 52,7%, Gerindra 51,5%, Demokrat 48,6%, PKB 48,2%. Dari data ini dapat dijelaskan bahwa militansi dukungan terhadap calon wali kota yang didukung PKS sangat tinggi. Jadi sebenarnya dalam konteks Pilwali Desember 2020 sebenarnya pertarungan antara partai ini, PKS dan PDIP. Nah, kedua partai ini punya kelebihan masing-masing. Artinya PKS punya kader militan, kemudian dari segi data, administrasi, bagus PKS. Sementara PDIP di Surabaya mempunyai masa ideologis. Di samping itu, PDIP periode sebelumnya menang terus dalam Pilwali di Surabaya. Menurutnya, Pilwali Surabaya mendapat perhatian elit nasional dan partai-partai besar. Hal ini karena kota Pahlawan dipandang sebagai wilayah penting untuk mendulang pemenangan, terutama dalam pemilu 2024. Namun begitu, peluang PDI Perjuangan mendapatkan keuntungan cukup besar. Militansi kader partai di bawah 50% untuk bisa berlabuh ke PDIP sangat terbuka. Terlebih faktor Tri Risma hari ini juga sangat menentukan. Berdasarkan penelitian, 94% kinerja Risma dianggap bagus. Kinerja Risma dikonversi sebagai hasil kerja PDI Perjuangan. Stadi Setia, Surabaya TV.